Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada demonstrasi dengan tindakan terapi Reiki. Nah, sebelum masuk kita ke langkah-langkah dalam terapi Reiki, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu terapi Reiki dan bagaimana manfaat yang bisa dirasakan oleh pasien. Nah, masuk kepada terapi Reiki adalah sebuah teknik ataupun cara untuk menyalurkan energi alam ke tubuh manusia. Nah, sebenarnya ajaran Reiki bukan merupakan ajaran agama ataupun keyakinan, tetapi pada hakikatnya terapi Reiki ini merupakan kepasrahan dan keikhlasan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, manfaat dan kelebihan yang dapat diperoleh pada terapi Reiki ini adalah yang pertama, terapi Reiki ini dapat menyembuhkan penyakit fisik, emosional, mental, dan penyakit non-fisik lainnya. Yang kedua, terapi Reiki ini dapat menjaga tubuh tetap sehat dan kuat. Yang ketiga, terapi Reiki dapat digunakan untuk melindungi praktisi dan hal-hal negatif lainnya. Yang keempat, terapi Reiki bisa mengurangi stres. Nah, berikut kelebihan Reiki dibandingkan dengan teknik yang lain adalah yang pertama, terapi Reiki mempelajari Reiki itu sebenarnya sangat mudah dan cepat. Bahkan hanya dalam beberapa jam saja sudah bisa. Kemudian, tidak ada teknik yang sulit untuk dapat menyalurkan energi Reiki yang hanya sekadar menempelkan tangan saja. Yang ketiga, akan memperoleh banyak manfaat setiap kali kita menyalurkan energi Reiki sekalipun untuk orang lain. Yang keempat, energi Reiki bekerja secara otomatis, akan berhenti sendiri jika sudah tidak dibutuhkan lagi. Nah, selanjutnya kita masuk kepada langkah dan prosedur tindakan. Yang pertama, tahap persiapan. Yang kita butuhkan dalam tahap persiapan adalah yang perlu kita persiapkan pertama itu kita bisa memakai kursi atau kita memakai kursi roda pada pasien jika pasien berada ataupun menggunakan kursi roda. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan matras, ya. Kita menggunakan matras atau karpet. Jadi senyaman dari pasien saja. Nah, selanjutnya kita masuk kepada persiapan prainteraksi. Sebaiknya pasien dalam kondisi tenang ataupun pasien siap. Yang kedua, melepaskan terlebih dahulu jika pasien menggunakan pakaian terbuat dari kulit dan benda-benda tajam yang terbuat dari logam. Seperti kita melepaskan jam tangan, kemudian perhiasan pasien, atau benda-benda lain yang terbuat dari logam. Selanjutnya, perawat cuci tangan. Perawat bisa menggunakan cuci tangan menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Selanjutnya, memberitahukan dan menjelaskan kepada klien ataupun keluarga tentang prosedur yang akan kita lakukan. Baiklah Bapak, Ibu, hari ini kita akan melakukan terapi Reiki kepada anak Ibu sehingga nanti anak ataupun Bapak nanti akan disalurkan energi dan Bapak, Ibu ataupun anak nanti bisa senyaman mungkin. Apakah Ibu bersedia? Nah, selanjutnya menanyakan persetujuan kesiapan atau info konsen pasien maupun keluarga. Nah, setelah itu alat-alat didekatkan. Selanjutnya kita masuk kepada prosedur tindakan. Posisikan pasien di atas kursi ataupun kursi roda atau matras atau karpet sesuai kebutuhan dengan posisi tegak lurus.
Jadi disesuaikan nanti apakah pasiennya menggunakan kursi ataupun nanti menggunakan matras. Nah, selanjutnya niatkan diri pasien terhubung dengan sumber energi Reiki dan bayangkan diri menyatu dengan cahaya. Kemudian kita mulai untuk terapi. Selanjutnya, instruksikan pasien untuk bernafas secara rileks. Kemudian instruksikan mengambil nafas dalam, yaitu bernafas melalui ataupun menghirup udara melalui hidung semampunya, kemudian ditahan beberapa detik, kemudian dikeluarkan melalui mulut. Setelah itu, bukalah aura atau disebut dengan selubung energi di sekelilingi tubuh pasien dengan niat dan bantuan 12 posisi gerakan tangan dasar. Sekarang kita masuk ke langkah prosedur. Langkahnya adalah bukalah telapak tangan pasien, telapak tangan seperti ini, dan niatkan untuk menyalurkan energi. Rasakan energi yang mengalir melalui telapak tangan pasien. Selanjutnya, mulailah dengan posisi gaso, dengan posisi di mana tangan ditumpukkan di depan dada. Ya, kemudian ditangkupkan di depan dada seperti ini. Kemudian anjurkan pasien untuk tetap tenangkan pikiran. Setelah itu, tempelkan telapak tangan di dahi pasien sekitar 3-4 menit. Lalu teruskan sampai ke bawah untuk semua bagian tubuh. Mulai dari dahi 3-4 menit sampai semua bagian tubuh pasien. Nah, kita mulai satu persatu di setiap bagian tubuh pasien. Yang pertama, menempelkan telapak tangan ke seluruh wajah seperti ini. Ini dilakukan 3-4 menit pada bagian wajah pasien. Setelah 3-4 menit, kita pindah ke bagian lain. Kita mengubah posisi, yaitu menempelkan telapak tangan di sisi wajah atau dekat telinga. Posisinya di sini. Ini dilakukan juga sekitar 3-4 menit. Nah, setelah 3-4 menit, kita mengubah posisi ke posisi yang lain, yaitu menempelkan telapak tangan di bagian belakang kepala. Nah, sekarang kita posisikan telapak tangan di bagian belakang kepala selama 3-4 menit. Nah, setelah 3-4 menit, kita rubah posisi pasien ke posisi lain. Setelah di bagian belakang kepala, kita merubah posisi dengan menempelkan telapak tangan di bagian leher atau disebut dengan area tenggorokan. Posisinya adalah di sini dengan menempelkan di leher pasien selama 3-4 menit. Setelah 3-4 menit, kita merubah posisi lagi. Selanjutnya, kita mengubah lagi setelah di bagian leher. Kita ubah posisi dengan menempelkan telapak tangan di timus bagian atas.
Nah, bagian timus ini juga kita lakukan 3 sampai 4 menit. Nah, setelah 3 sampai 4 menit, kita ubah lagi posisi ke bagian lain. Posisi berikutnya, kita akan mengubah posisi dengan menempelkan telapak tangan di perut bagian atas. Nah, ini kita lakukan selama 3 sampai 4 menit. Setelah 3 sampai 4 menit, kita mengubah lagi posisi dengan menempelkan telapak tangan di bawah pusar, yaitu di bagian bawah pusar dengan menempelkan telapak tangan selama 3 sampai 4 menit. Setelah itu, kita ubah posisi lagi dengan menempelkan telapak tangan di perut bagian bawah. Yang paling bagian bawah ini kita lakukan selama 3 sampai 4 menit. Posisi berikutnya adalah kita menempelkan telapak tangan di dekat skapula dengan posisi tangan seperti ini. Nah, posisi ini dilakukan juga 3 sampai 4 menit. Posisi berikutnya, kita mengubah posisi dengan menempelkan telapak tangan di bagian punggung bagian atas. Nah, posisi ini juga dilakukan selama 3 sampai 4 menit. Posisi berikutnya, kita mengubah posisi dengan menempelkan telapak tangan di bagian lumbar vertebra, yaitu posisinya di sini. Nah, posisi ini kita lakukan selama 3 sampai 4 menit. Posisi berikutnya, kita mengubah dengan menempelkan telapak tangan di bagian bawah tulang belakang. Nah, posisi ini juga kita lakukan selama 3 sampai 4 menit. Nah, untuk setiap gerakan dengan menempelkan tangan, kita bisa memberikan waktu selama 3 sampai 4 menit untuk setiap anggota tubuh pasien. Dan berikan waktu lebih dari 15 menit untuk bagian tubuh pasien yang sakit atau bermasalah. Contoh, misalkan pasien mengalami gastritis, sakit perut. Nah, sehingga kita bisa menempelkan telapak tangan di bagian perut bagian bawah selama ataupun lebih dari 15 menit. Nah, setelah itu akhirilah dengan posisi gaso kembali, yaitu dengan membuka telapak tangan, kemudian telapak tangan ditempelkan di depan dada. Nah, setelah itu semua proses selesai. Kemudian berdoalah kepada Tuhan untuk berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua anugerah yang telah diberikan. Setelah itu, alat-alat dirapikan, kemudian perawat cuci tangan kembali. Setelah itu, pasien dapat mengulangi semua proses ini sesuai kebutuhan sampai memperoleh hasil yang baik untuk perkembangan kesehatan pasien.
Setelah kita melakukan prosedur tindakan dengan menempelkan di beberapa bagian tubuh pasien, sekarang kita masuk ke langkah atau prosedur evaluasi, yaitu perhatikan respon klien selama tindakan, seperti apakah pasien merasa pusing, tidak nyaman, dan sebagainya. Kemudian tanyakan perasaan klien setelah tindakan. Selanjutnya dokumentasikan. Nah, demikianlah prosedur tindakan Reiki untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.